Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami selama 1 jam. Dan kami tahu biarlah semua yang tidak sempurna ini Engkau yang sempurnakan supaya layak naik di hadirat Tuhan dan menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami. Hari ini kami mau mendengar akan firman-Mu, mendengar isi hati-Mu. Buka setiap hati kami, pikiran kami, perasaan kami, tubuh jiwa roh kami semua sepakat untuk menerima sesuatu yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, hari ini sebenarnya adalah, ada yang tahu hari apa? Sebenarnya ini Purim ya. Nah, kemarin Mama sudah ngomong, Freddy ngomong, khotbahnya besok apa? Purim ya. Tapi saya itu saudara jujur pengennya tuh sesuai tema. Tapi saya doa sama Tuhan kok nggak dapat tentang Purim. Nah, mungkin saudara nanti bisa streaming khotbah Purimnya Mahanaim ya, kayak udah komplit itu kemarin. Nah, jadi hari ini saya nggak dapat tentang Purim ya. Tapi saya mendapat sesuatu tentang yang namanya upper room. Ya, saudara tahu upper room apa? Upper room itu bukan yang di bawah ya, itu cuma kita namain sendiri upper room ya. Tapi upper room ini sebenarnya adalah tempat perjamuan terakhir Yesus bersama dengan 12 muridnya. Nah, suatu hari Tuhan tuh ngomong ya dalam hati saya tuh pelajari tentang upper room ini. Karena apa? Upper room ini adalah suatu peristiwa yang penting yang terjadi hanya antara Yesus dengan 12 muridnya. Ya. Kalau saudara tahu di Alkitab itu sebenarnya Yesus tuh punya murid banyak. Ya, ada yang disebut kerumunan orang. Ya, di kemana-mana Yesus pergi itu ada orang-orang yang seneng yang ngerumunin Yesus. Ya, menu-menuin jalan, Yesus lewat terus dia sorakin, Yesus, Yesus sembuhkan aku, jamah aku, anakku sakit, anakku ini, anakku itu. Nah, itu kerumunan orang-orang. Lalu dari kerumunan orang-orang itu ada skup yang lebih kecil lagi yang disebut 70 murid. Ya, 70 murid ini juga senang mengikuti Yesus. Tapi lebih sering dibandingin dengan kerumunan orang banyak. Kalau kerumunan orang banyak itu mungkin Yesus lagi ke Yeriko ya, orang-orang Yeriko datang ya. Tapi kalau 70 murid itu lebih kayak apa ya, tim yang ngikut Yesus kemanapun Yesus pergi juga. Ya, kemana Yesus pergi, ke kota ini, kota itu, 70 murid ini mengikut Yesus. Tapi ada saatnya di mana Yesus itu di saat terakhirnya, di detik-detik menjelang akan kematiannya, Yesus nggak ngumpulin orang banyak, the crowds. Yesus nggak ngumpulin 70 murid, bagi Yesus itu masih terlalu crowded. Tapi saat terakhir yang penting dan genting, Yesus hanya mengumpulkan berapa? 12 muridnya untuk ada di upper room ini. Nah, jadi Tuhan berkata sebenarnya ajakan Tuhan untuk kita masuk ke dalam upper room ini, itu sebenarnya adalah suatu ajakan keintiman, suatu ajakan keeksklusifan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Saudara tetap mau jadi orang banyak terserah. Ya, saudara tetap mau, udahlah saya nggak mau terlalu ekstrim banget lah ikut Tuhan. Mendingan jadi yang 70 murid aja, tetap masih di zona aman. Boleh. Tapi hari ini Tuhan memberi suatu ajakan ya, kepada setiap kita, mau nggak kamu itu jadi Kristen? Jangan cuman ikut-ikutan orang banyak, the crowds. Jangan cuman jadi 70 murid, itu kurang, nanggung. Tapi mau nggak hari ini Tuhan katakan, kita masuk dalam upper room dan menjadi orang terdekatnya Yesus. Dan apa yang terjadi di upper room ini, kalau kita mau, maka itu akan berlaku dalam hidup kita. Saya merasa firman hari ini cukup berat. Karena waktu saya mendapat poin-poin dari Yesus ini, saya ngomong, Tuhan masuk upper room tuh gak gampang. Ya Tuhan ngomong gak ada yang mudah saat engkau menjadi orang terdekatku. Tapi Tuhan katakan itu adalah tempat yang terbaik. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar apa yang ada di upper room. Dan setelah nanti saudara dengar apa yang ada di upper room, nanti pulang saudara doa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau rindu, katakan pada Tuhan, aku rindu Tuhan. Walaupun berat,
tapi aku rasa ini tempat yang terbaik, berada tepat dekat dengan Yesus ya. Jadi hari ini yang pertama di dalam upper room kita baca terlebih dahulu Markus 14 ayat yang ke-12 sampai ke-15. Oke. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Lalu katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Poin yang pertama, saat Tuhan mengundang kita ke upper room, semua hidup kita akan di pre-arrange oleh Tuhan. Ya. Artinya apa? Kita tidak perlu pusing lagi, semua sudah diatur sama Yesus. Ya. Tapi kita tinggal melakukan bagian kita, yaitu apa? Taat. Nah, pertama kali Yesus langsung ngomong, murid-muridnya cuma nanya, "Tuhan, kita nanti mau perjamuan Paskah di mana ya?" Tuhan udah ngasih tahu loh. Saya nggak tahu ini adalah suatu, ada 2 versi. Ada yang ngomong Yesus itu sebenarnya sudah booking tempat itu. Lalu muridnya disuruh datang ke sana cuman sekedar mempersiapkan. Beneran booking secara fisik. Tapi ada juga kedua, ya Tuhan, dia kan Tuhan. Mungkin dia sudah menyuruh Roh Kudusnya atau malaikatnya untuk ngomong ke orang yang punya tempat itu untuk mempersiapkan. Booking secara roh gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih, Tuhan Yesus itu booking secara roh atau booking secara fisik, dia memang sudah datang ke tempat itu untuk booking dulu. Tapi ternyata di tempat ini, kejadian ini Yesus sudah membooking ruangan itu. Bukan murid-muridnya yang membooking. Yesus berkata, ruangannya sudah siap. Kamu tinggal datang, siapin yang perlu. Ruangannya sebenarnya semua fasilitasnya sudah tersedia. Jadi saat kita dibawa Tuhan ke upper room, sebenarnya nanti hidup kita itu akan ditata rapih oleh Tuhan. Karena itu saya ngerasa upper room ini adalah tempat yang terenak. Di mana Yesus yang sudah mengatur hidup kita. Menyerempet sedikit tentang Purim. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini akan ditekan oleh seorang yang bernama Haman. Tapi sebelum Haman melakukan itu, Tuhan sudah pre-arrange semuanya. Sampai Tuhan ngomong, Wasti digeser sama Tuhan. Ya kan? Kalau tidak ada penggeseran Wasti, Esther tidak akan naik. Ya kan? Lalu apa yang Tuhan pre-arrange lagi? Esther diangkat. Yang kedua, setelah Esther diangkat, Tuhan ngomong Mordekai harus naik. Tiba-tiba Tuhan menyuruh Mordekai bisa-bisanya dari seluruh benteng Susan yang luas itu, Mordekai bisa jadi satu-satunya orang yang dengar pembicaraan 2 orang yang melawan raja. Ya kan? Sampai akhirnya mulai detik itu Mordekai dikenal oleh raja. Raja tiba-tiba suatu malam berkata, coba bacain tentang kejadian-kejadian akhir ini. Lalu ada orang yang ngomong, ada seorang yang bernama Mordekai Tuhan. Dia itu mematahkan siasat 2 orang yang ingin membunuh raja. Oh, Mordekai. Jadi akhirnya nama Mordekai mulai dikenal oleh raja. Dan akhirnya dia diangkat. Jadi kejadian Purim pun itu merupakan pre-arrange-nya Tuhan. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa skenario. Semua kejadian Purim, bagaimana Wasti harus digeser, bagaimana Esther seorang ratu Yahudi harus naik, dan bagaimana ratu Yahudi itu yang akan menyelamatkan bangsa. Itu semua sudah diatur skenarionya rapih oleh Yesus. Nah, demikian juga dengan upper room. Di saat kita memasuki upper room, maka kita siap, hidup kita diatur oleh Tuhan, di pre-arrange oleh Tuhan.
Kita udah gak punya hak untuk mengatur skenario hidup kita, tapi kita tahu Tuhan aturkan yang terbaik, ya. Itu adalah hal yang pertama yang terjadi di upper room. Semua prearranged by Jesus. Hidup orang yang ada dalam level upper room akan selalu ada intervensi Tuhan di dalamnya. Ya. Mungkin ada orang yang aku gak senang hidupku diintervensi. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang masalah jodoh gak mau diintervensi sama Tuhan. Dia ngomong ke saya gini, Cik Sop, kalau saya itu sama Tuhan dikasih tahu jurusan sekolahnya apa, saya mau. Karena saya juga belum ngerti jurusan saya sekolahnya apa. Mau saya kalau disuruh sekolah ini atau disuruh kerja ini, saya mau. Tapi kalau urusan jodoh ya Cik, aku rasa aku gak siap loh diintervensi sama Tuhan. Aku bilang kenapa? Karena takutnya gak sesuai selera saya. Ya kalau misalnya pas Tuhan ngomongnya si A jodoh kamu, sayanya srek. Aduh kalau begitu saya itu ada lemes deh gitu. Terus saya setiap hari harus ketemu sama dia. Terus saya ngomong, ya sebenarnya sih yang kamu ngomongin tuh gak salah. Karena memang namanya jodoh tuh urusan hati dan selera. Tapi kalau Cik Sop boleh kasih saran ya. Kamu sekarang doanya gini, Tuhan aku mau jodoh yang daripadamu. Tapi bikin apapun caranya supaya saat engkau tunjukkan jodohku ini aku seneng. Nah itu doa yang benar tuh seperti itu, saya bilang gitu. Kenapa sih Cisop? Kenapa kalau yang masalah jodoh gak boleh saya sendiri? Aku bilang resikonya terlalu besar. Kamu gak ngerti. Ci Sofi udah ngalamin dan Ci Sofi sudah mengkonseling banyak rumah tangga. Ya, mungkin Ci Sofi umurnya baru 40 tapi Ci Sofi udah cukup banyak ngerti tentang yang namanya kalau bukan jodoh dari Tuhan itu perjalananmu akan sangat berat. Neraka di bumi itu, bukannya surga menyentuh bumi, neraka menyentuh bumi itu. Kalau kamu sampai salah menikah, ya. Jadi tolong kamu doanya tetap gini, Tuhan intervensi masalah jodohku. Tapi bikin aku seneng sama dia. Saat engkau ngasih tahu aku srek. Bikin hatiku ini, pikiranku, perasaanku ini sepakat dengan kau. Nah itu yang benar, saya bilang gitu. Oh gitu ya Cisop, iya. Pokoknya jangan kasih kendor. Jangan bilang kalau untuk urusan ini aku nggak mau Tuhan intervensi. Kalau untuk urusan, tidak. Karena sebenarnya intervensi Tuhan itu yang terpenting. Itu yang menjamin hidup kita untuk to the top, ya, untuk sampai kepada destiny kita. Kalau enggak, kamu babak belur. Nah makanya saudara kita ini sekarang ini harus mengeset hati kita. Kalau kita siap masuk upper room-nya Tuhan, artinya kita harus siap diintervensi Tuhan setiap saat. Apapun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingin buat skenario, kita harus sudah siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Yesus lakukan adalah Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Gerakan dan gesture yang Tuhan lakukan saat pertama kali dia datang di upper room adalah dia menghambakan dirinya. Kalau kita mau masuk ke upper room, artinya kita harus memiliki hineni. Ya, karena waktu pas perjamuan belum mulai, kalau orang Yahudi zaman dulu sebelum mereka makan, sebelum mereka masuk ke dalam ruang perjamuan dan memulai acara, hal yang dilakukan pertama oleh tuan rumah adalah dia memanggil hambanya yang paling rendah alias budaknya untuk membasuh kaki tamu-tamunya. Itu adalah adatnya orang Yahudi. Tapi yang disuruh untuk membasuh adalah budak. Ya, budaknya itu di jubahnya ada kain, ya. Lalu dia akan bawa baskom dari satu orang ke orang lain, membasuh kaki lalu ngelap pakai kain yang ada di pinggangnya itu. Nah, itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi tuan rumah tidak akan pernah melakukan itu langsung. Tuan rumah akan nyuruh budak untuk ngelakuin itu. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia ngerubah mindset murid-muridnya dengan berkata,
Kalau kamu mau menjadi tuan rumah, kalau kamu mau menjadi pemimpin, kalau kamu mau menjadi seorang yang tinggi kedudukannya di kerajaanku, engkau harus siap menjadi yang terendah. Kamu harus siap memiliki hati seorang budak, yaitu Hineni. Nah, tiap orang itu punya pengajaran masing-masing tentang Hineninya tuh beda-beda, saudara. Seperti yang saya ngomong, sifat orang beda-beda, kesombongan setiap orang beda-beda. Ya, mungkin saudara sombong masalah harta, yang orang lain sombong masalah kedudukan, yang satu nggak bisa disenggol egonya, yang satu ini dan satu itu. Setiap kita itu punya ego dan punya kelemahan masing-masing. Tapi kalau kita bersedia untuk masuk ke dalam upper room-nya Tuhan, artinya apapun yang menjadi kesombongan kita itu kita harus siap letakkan. Dan Tuhan akan ajari kita Hineni. Ya, bidangnya lain-lain. Tapi nanti kalau saudara pulang, saudara siap masuk upper room, katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan, apapun yang harus engkau intervensi dalam hidupku, kesombonganku, harga diriku, apapun itu kesombongan dalam bidang apa itu. Intervensi dan jadikan aku Hineni. Ya, itu yang kedua, Tuhan memberi teladan. Kalau kamu mau menjadi yang tertinggi, engkau harus menjadi yang terendah. Engkau harus punya hati yang melayani, engkau harus punya hati yang berkata, ya Tuhan aku siap, ini aku hambamu. Ketiga di dalam upper room apa yang terjadi saudara? Yang terkenal adalah perjamuan. Betul? Tuhan ngomong minumlah ini darahku, ini tubuhku menjadi bagian dari dirimu. Nah, minum cawan dari Tuhan ini ya, itu bukan sesuatu yang mudah loh. Kalau kita perjamuan, dipikirnya kita, oh ini enak nih perjamuan. Kita punya DNA Yesus, jadi Yesus gak pernah sakit, aku gak pernah sakit, amin. Betul itu. Tapi sebenarnya makna minum cawan bersama Tuhan itu, maknanya gak cuman itu saudara. Ya, di kejadian zaman dulu, kalau ada seorang raja yang mau pergi berperang, dia suka mengadakan koalisi dengan kerajaan yang lain. Nah, jadi misalnya raja ini mau perang ke negara A, tapi negara A itu lebih gede, lebih bagus, lebih tentaranya lebih banyak, dan kemungkinan dia untuk menang itu hampir nggak ada mungkin. Lalu dia akan mulai mencari teman seperjuangan. Negara tetangganya lah, atau mungkin besannya dia, kan biasa raja sama raja anak yang menikah, besannya diajakin atau siapalah yang mau bantuin dia. Lalu kalau mereka akhirnya bersepakat, oke saya akan bantu kamu, apapun yang terjadi, apapun yang menang atau kalah, aku akan tetap di sampingmu. Nah mereka itu akan makan cawan, minum cawan bersama. Itu adalah perjanjian, ikatan, sepakat, apapun kita tanggung bersama, gitu. Sebenarnya arti minum cawan tuh itu. Jadi nanti raja itu akan menuangkan cawan dan kadang nggak cuma cawan berisi anggur, kadang darah mereka itu mereka beset terus dititikkan ke cawan itu darahnya si raja yang satu dan raja yang lain yang bersepakat itu, lalu mereka akan minum cawan darah itu bersama-sama. Tanda apa? Persatuan. Tanda unity, artinya ini tanda persahabatan, menyatukan visi tujuan, kesediaan untuk sepakat dan sederap, sepenanggungan, kalah menang ditanggung bersama, ikatan perjanjian sehidup semati. Artinya apa? Kalau raja yang satu sampai mati di medan perang, raja yang lain pun akan rela untuk mengorbankan dirinya, pokoknya mati bareng. Hidup-hidup bareng, mati-mati bareng. Menang bareng, kalah bareng. Kalau sampai kamu ditawan ya udah aku akan merelakan rakyatku juga ikut ditawan. Intinya seperti itu. Jadi perjanjian cawan ini sebenarnya bukan sekedar dalam nama Yesus aku punya DNA Tuhan dalam hidupku. Itu benar. Itu sebagian kecil. Tapi makna engkau meminum, kita meminum perjamuan Tuhan adalah apa? Aku sepakat sama Tuhan apapun yang Tuhan suruh. Aku sepakat sama Tuhan apapun yang Tuhan tentukan. Tuhan punya visi apa dan misi apa, aku sepakat menjalaninya. Saudara, jangan sembarangan minum perjamuan kudus tanpa pengertian. Kalau saudara berani mengangkat cawan bersama Tuhan, itu artinya Tuhan menuntut ini. Perjanjian sehidup semati sama Tuhan. Ya, jadi
Hari ini firman-Nya cukup berat, saya tahu. Waktu saya dapat firman ini saya ngomong, upper room itu berat ya Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hanya di upper room ini adalah jaminan untuk kau sampai garis akhir dengan kuat. Karena saat engkau hanya menjadi bagian dari the crowds, orang-orang yang neriakin Yesus, Yesus, Yesus. Tiba-tiba ada badai datang, lalu engkau akan mulai berkata salibkan dia, salibkan dia. Tapi 12 murid ini adalah orang-orang yang ada bersama Yesus sampai akhir, ya. Minum cawan dari Tuhan, artinya kita siap untuk menyatu bersama Tuhan dan hidup kita setuju dengan apa yang Tuhan tentukan dan kita berkata I'm with you heart and soul, ya. Nah, itu artinya minum cawan dari Tuhan. Yang keempat adalah pemurnian. Ada 2 murid Yesus, sebenarnya semua murid dimurnikan sama Yesus malam itu. Kenapa? Semua berkata, Tuhan ngomong bentar lagi aku ditangkap. Tuhan Yesus sudah ngasih tahu loh, bentar lagi aku ditangkap, bentar lagi aku akan mati, bla bla bla. Lalu muridnya berkata semuanya, kami tidak akan meninggalkan engkau. Ya kan? Yang paling ekstrim ngomong siapa? Petrus. Petrus itu paling cepat ngomong. Siapapun mereka yang meninggalkan kau, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Gitu. Dan malam itu Petrus dimurnikan Tuhan. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa ikut Tuhan itu anugerah. Ikut Tuhan itu bukan kuat dan gagahmu. Kamu bisa ikut Tuhan itu karena Tuhan memilih engkau, bukan karena engkau yang memilih Tuhan. Ya, Petrus mikir dengan kekuatannya, dengan keberaniannya dia bisa bela Yesus. Tapi Tuhan hari itu murnikan dia, kesombongannya dihabiskan. Sampai akhirnya Petrus menjadi orang yang menyangkal Yesus. Tapi yang saya syukuri adalah Petrus itu sebenarnya berhak nggak, bisa nggak bunuh diri juga kayak Yudas? Harusnya bisa loh saudara. Dengan dia menanggung malu, ya. Aduh saya tuh tadi udah koar-koar di depan orang, di depan 12 murid, di depan Yesus sendiri. Kalau saya tuh gak akan ninggalin Yesus. Lalu sekarang saya ini malu-maluin, saya nyangkal Yesus 3 kali. Sebenarnya hari itu kalau Petrus memilih udahlah aku bunuh diri aja. Atau paling enggak aku udah gak Yesus-Yesusan lagi, bisa loh. Tapi untungnya Petrus adalah orang yang mau dimurnikan. Artinya apa? Setelah dia tahu kesalahannya, dia balik ke jalan yang benar. Nah, saudara dalam hidup kita, mungkin dalam upper room ini Tuhan akan mulai memurnikan kita. Dan orang kalau dimurnikan kotorannya keluar saudara. Ya, mungkin di dalam hidupmu Tuhan akan murnikan engkau lewat keuangan, Tuhan akan murnikan engkau lewat apapun. Dan orang kalau dimurnikan, emas kalau dimurnikan, yang keluar yang kelihatan apa saudara? Kotorannya. Petrus waktu dimurnikan keluar apa? Kotornya. Tapi orang yang mau dimurnikan adalah dia yang begitu tahu kesalahannya, begitu kesalahannya ditunjukkan di depan publik sekalipun. Dia akan berkata, aku mau kembali ke jalan yang benar. Lain dengan Yudas. Yudas itu dimurnikan juga sama Tuhan. Soal apanya? Soal mata duitannya. Ya. Kalau saudara baca ya di Matius 26 ayat 14. Ada nggak Amos? Coba ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia itu adalah orang yang akhirnya datang ke imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Dia jual gurunya, dia ngomong, boleh nggak ini saya mau nanya kalau saya nyerahin Yesus saya dapat apa? Lalu kepala imam-imam itu berkata, tak kasih duit kamu. Jelas-jelas. Nah, tapi kenapa kok Yudas itu bisa seperti itu? Kejadiannya sebenarnya dari perikop sebelumnya, Matius 26 ayat 6. Coba dibaca. Masih di Matius 26 ayat 6. Ya. Kita baca dulu ya, Matius 26 ayat yang ke-6, apakah ada di itu? Ya, kita baca dulu aja supaya kita tahu kejadiannya. Ya, disiapkan. Ayat yang berikutnya juga disiapkan ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Next.
Datanglah seorang perempuan kepada yang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar. Nah, kalau di ayat ini, di Matius ini, yang gusar itu murid-murid. Tapi di ayat lain, itu sebenarnya yang gusar yang pertama kali ngomong itu siapa? Yudas. Ya. Yudas gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu bisa dijual dengan mahal, uangnya dapat diberi kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Next, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, intinya kalau kamu mau pakai uang kamu buat bayarin orang miskin juga bisa. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, perempuan ini membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, intinya gini saudara, Yudas itu baru ditegur sama Yesus. Ya, Tuhan Yesus ngomong kamu tuh nggak murni. Ya, kamu ngomong seakan-akan, ini minyak bisa dipakai untuk janda dan anak-anak miskin. Kenapa kok cuma diguyur gitu aja, eman-eman, buang-buang uang ini. Padahal minyak ini mahal banget, 1 tahun gaji. Mahal sekali. Ini berarti kalau 1 hari 1 dinar, berarti kalau 1 tahun 365, mungkin 300 dinar harganya. Masa dibuang kayak gitu saja, bisa dipakai ini itu. Tuhan ngomong kamu itu ya pelit. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh negur seperti itu. Memurnikan. Karena Yudas itu adalah bendahara pemegang keuangan murid-muridnya Yesus. Jadi grupnya Yesus itu bendaharanya Yudas. Dan Yudas itu pelit. Ya, dia nggak mau uangnya dipakai untuk kayak hambur-hambur. Dia ngomong begitu bukan karena tulus, tapi Tuhan mau angkat kotorannya. Kamu tuh pelit. Ya. Dan Yudas nggak terima. Waktu Tuhan ngomong pelit dan dia ditegur di depan orang. Yang dia lakukan apa? Dia malah datang ke imam kepala dan berkata, aku mau jual Tuhan. Dia negur aku. Aku selama ini pegang keuangan dengan baik. Aku selama ini melakukan yang terbaik menjadi bendahara yang hebat. Begitu aku ngomong kayak gitu, malah ditegur di depan orang banyak. Malah dibilang aku gak murni, malah dibilang aku pelit. Dan sebagainya. Nah saudara, di upper room itu akhirnya Yudas kalah. Di upper room itu Tuhan berkata, Yudas lakukan apa yang dikehendaki hatimu. Kalau hari itu Yudas menangkap dan mau bertobat, dia akan tersungkur di upper room di depan Yesus dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku hampir menjual engkau. Aku hampir menyerahkan engkau. Aku hampir meninggalkan engkau. Tapi waktu Tuhan ngomong, Yudas apa yang ada di hatimu lakukan, dia apa? Dia langsung pergi dari upper room dan menjual Yesus. Lain sama Petrus. Ya. Hari itu 2 orang dimurnikan, Petrus dan Yudas. Tapi Petrus menang, Yudas kalah. Hari ini kalau kita mau masuk dalam upper room-nya Tuhan, artinya kita harus belajar saat Tuhan beri api pemurnian itu. Saat ada kotoran dalam hidup kita yang naik dan kelihatan sama orang, kita gak boleh meninggalkan Yesus. Tapi kita justru berkata, ya Tuhan aku bertobat, aku kembali ke jalan yang benar. Waktu itu Petrus ditanyain Yesus 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus malu banget waktu itu. Waktu Tuhan ngomong itu akhirnya kepada Petrus waktu ketemu lagi setelah Yesus bangkit. Tuhan memulihkan Petrus caranya memalukan loh. Di depan orang banyak Tuhan nanyain dia, kamu sayang aku? Petrus waktu itu mungkin bisa lari. Aku malu Tuhan, karena aku itu udah nyangkal engkau di depan orang-orang. Sampai ayam berkokok. Tapi waktu itu Petrus dengan rendah hati dia menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Tanya lagi 2 kali, karena dia menyangkal 3 kali, Tuhan menanyai dia 3 kali. Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi intinya saudara, saat ada kotoran-kotoran yang Tuhan cabut dari hidup kita,
Pemurnian itu mungkin akan berlangsung saat kita masuk ke dalam upper room. Kita siap. Dan kita siap dalam tanda kutip seperti Petrus. Mungkin dipermalukan, mungkin ditelanjangi, mungkin dosa kita ditelanjangi, mungkin kesalahan kita nampak dan kelihatan jijik banget. Tapi satu hal, jangan kita seperti Yudas. Tapi kita memilih seperti Petrus yang ada tetap dekat dengan Yesus. Dan kembali ke jalan yang benar ya. Jadi hari ini firman-Nya cukup berat. Yang pertama adalah saat kita masuk upper room, hidup kita di pre-arrange, di intervensi sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan tanamkan, akan hineni, semua kesombongan-kesombongan kita akan dipatahkan dan kita akan menjadi budak cintanya Tuhan. Yang ketiga, kita akan diajak untuk minum cawan dari Tuhan. Yang artinya apa yang Tuhan mau itu yang kita mau. Apa yang Tuhan suruh itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan rindukan itu yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah kita akan dimurnikan lebih lagi. Memang gak semua orang mungkin ready untuk masuk upper room. Tapi saya berharap kita adalah jemaat mempelai. Mempelai itu berbicara tentang apa? Kedekatan. Mempelai itu bukan orang yang jauh, saudara. Ya, kalau orang yang jauh itu namanya cuma tamu pesta. Tapi panggilan akan gereja Tuhan di tempat ini adalah mempelai. Maka kita seharusnya adalah orang-orang yang berkata pertama, Tuhan aku ready untuk masuk upper room-Mu. Biar kehendak Tuhan yang jadi, biar Tuhan yang mampukan kita semua untuk masuk dalam inner circle-nya Tuhan. Amin. Ya, kita belajar hari ini tentang prioritas ya. Tuhan selalu memberi prioritas kepada setiap murid-muridnya. Ada kerumunan orang banyak, ada 70 orang, ada 12, ada 3 ya. Yang 3 belum dibahas sama Sofi tadi. Tapi kalau kita lihat di antara kerumunan, Tuhan memberi prioritas, memilih lagi 70. Dari 70 disortir lagi, diberikan prioritas beberapa orang, 12 masuk ke upper room. Tapi kalau saudara lihat pembacaan selanjutnya, saat Tuhan Yesus mau bersama-sama untuk dia mau berdoa, katakan kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke sepelempar batu. Terus Tuhan Yesus berdoa, siapa yang diajak? 3 orang, ya kan? Petrus, Yohanes dan Yakobus. Jadi di antara itu semua ada yang lebih lagi yang dipilih Tuhan, diprioritaskan 3. Tapi kalau kita lihat pemurnian yang terjadi, 3-tiganya gagal, tidur. Gak bisa yang tadi dikatakan poin yang ketiga. Coba poin yang ketiga yang tentang makan bersama-sama cawan. Cawan tadi yang ketiga ya. Ya, minum cawan dari Tuhan. Itu memang tidak semudah kata-kata. Di antara ketiga ini kan sudah minum. Secara profetik mereka minum sama-sama dari cawan yang sama. Sebab kalau zaman dulu itu, kalau perjamuan itu cawannya cuma 1. Enggak seperti zaman sekarang kecil-kecil gitu dibagiin ya. Kalau dulu itu 1. Ya, 1 cawan diminum sama Tuhan Yesus dan diminum oleh 12 muridnya. 1 cawan. Ini namanya benar-benar dikatakan persahabatan, penyatuan visi dan tujuan, bersedia untuk sepakat dan sederap, sepenanggungan, ikatan perjanjian sehidup semati. Itu lambangnya ya. Lalu 12 murid itu termasuk Yudas. Dia minum loh cawan dari Tuhan. Sudah membuat suatu komitmen dan mengikrarkan untuk apa? Tanda persahabatan. Tapi toh apa yang terjadi? Dia gagal tapi akhirnya binasa. Ya. 12 muridnya tidak diceritakan. Tapi yang paling diceritakan adalah 3 orang ini tidur, berarti gagal. Di antara ketiga ini Petrus
gagal menyangkal Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa betapa sebenarnya hidup saudara dan saya kalau sampai saat ini bisa ikut Tuhan setia, itu karena anugerah. Karena topangan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menopang kita, memampukan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Kita diberi sayap Raja Wali, aku takkan menyerah walaupun apa yang terjadi. Ya, sebelum aku coba, aku akan terus tak akan menyerah. Kenapa? Itu semua karena Tuhan yang menopang saudara dan saya. Tuhan yang memberikan kekuatan buat sayap-sayap dalam hidup kita untuk tetap terbang tinggi. Jadi saya anjurkan, saya berdoa, yang penting kita siapkan hati. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk bisa terbang tinggi sampai terjadi yang dinamakan Purim, terjadi pembalikan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Pada masa Purim hari ini kami mengucap syukur. Terlebih sebentar sore kami akan perjamuan kudus Tuhan. Kami akan makan perjamuan bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun cawan yang kami akan minum dan makan sebentar sore terdiri dari sendiri-sendiri. Tapi Tuhan, kami mau mengatakan di hadapan-Mu, biar kami sejerap dan selangkah dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Menyadarkan bahwa kami dapat, kami bisa karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Sungguh kami mau menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu akan kerinduan daripada Bapak Presiden kami untuk mengentaskan bangsa ini dari kemiskinan. Untuk menggali semua potensi yang ada dari kekayaan Indonesia. Engkau tahu kerinduan daripada Bapak Presiden kami Tuhan. Bahwa seluruh kekayaan, seluruh apa yang ada di bumi Indonesia. Bapak Presiden kami mempunyai kerinduan untuk dapat dipakai untuk seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ada pemerataan dan bukan hanya dinikmati oleh beberapa pulau dan beberapa orang saja. Bapak, kami berdoa biarlah apa yang menjadi kerinduan Bapak Presiden kami ini boleh menjadi kenyataan Tuhan. Kami doakan Engkau beri kemampuan, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Untuk dapat meneruskan dan juga menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Kau berikan kemampuan untuk beliau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Kami mengucap syukur untuk COVID yang sudah mereda di bangsa ini. Tapi kami tahu Tuhan di hadapan kami masih banyak perkara yang kami harus hadapi. Yaitu bencana-bencana alam. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Sehingga benar-benar Tuhan, bangsa ini benar-benar ada dalam kendali daripada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi, malapetaka apapun yang terjadi, bencana alam apapun yang terjadi, Engkau yang mengendalikan semuanya. Sehingga tidak akan menjadi sesuatu hal yang fatal buat bangsa dan negara kami Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini juga kami berdoa bagi persoalan yang kami hadapi masing-masing. Dimanapun juga kami berada Tuhan. Banyak sekali persoalan yang kami hadapi. Baik persoalan ekonomi Tuhan.
baik persoalan-persoalan tentang rumah tangga, baik persoalan-persoalan tentang sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa saat ini apapun yang saat ini kami hadapi, problem-problem yang ruwet Tuhan yang saat ini ada, kami datang kepadamu. Tunjukkan Tuhan jalan keluar buat kami, sehingga kami dapat mengatasi akan semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini juga Tuhan, dalam keadaan apapun kami minta di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah daya tahan tubuh yang baru ini memasuki akan hidup kami. Kami terima masuk dalam tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Semua virus yang ada keluar, seluruh segala sakit penyakit dikeluarkan oleh daya tahan tubuh yang dari surga ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah sebentar sore. Kami mohon kekuatan, kemampuan, berkat-Mu hari ini. Sehingga kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan benar-benar kami dapat datang dengan siap untuk menerima semua firman-Mu. Kami boleh beribadah dengan Engkau bersama-sama dengan yang saudara-saudara kami yang lain. Engkau genapkan semua janji-Mu. Biarlah Kau datangkan akan banyak jiwa-jiwa memenuhi tempat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, memasuki akan mata kami, telinga kami, dan bibir mulut kami serta hati kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh hidup kami ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Kau lepaskan kami daripada segala yang tidak baik dalam hidup kami. Biarlah pemurnian demi pemurnian boleh terjadi atas hidup kami. Kau berkati tangan kami dan kaki kami Tuhan. Sehingga kaki kami dan tangan kami ada dalam kendali yang daripada-Mu. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, semua ada dalam pimpinan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati semuanya.